Renungan Hati Kreator. Seandainya saya menjadi Tengku Kori, saya yang dulunya adalah orang yang termasuk di garis depan pembatal nasab Ba'alwi, dengan mendukung tesisnya Kiai Imad, maka dengan adanya suatu hal yang menyebabkan saya tidak bisa bergabung lagi dengan barisan tesis Kiai Imad. Dengan demikian, saya lebih baik memilih diam atau netral. Karena apa? Karena argumen yang pernah saya ucapkan adalah mewakili karakter pribadi saya. Hujah yang pernah saya ucapkan adalah mewakili keilmuan dan pemahaman saya. Yang paling penting lagi adalah ucapan saya dulu, yang sudah dilihat dan didengar oleh publik. Banyak yang tahu kalau saya termasuk orang yang membatalkan nasab Ba'alwi, bagaimana mungkin saya tidak malu? Bila sekarang saya memberikan hujah sebaliknya, ini bukan masalah benar atau salah. Karena kebenaran yang hakiki hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan masalah hujjah yang kuat atau lemah, tetapi masalah yang jauh ke depannya, yaitu kepercayaan publik. Mungkin saya bisa menahan malu untuk pribadi saya, tapi apakah keluarga saya bisa? Apakah kerabat dekat saya bisa? Apalagi anak cucu saya? Karena hal ini akan selamanya tertulis di pilar monumen sejarah kehidupan saya. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu Maliki musalliyan ala nabiyil Mustafa wa alihil mustakmilin syarafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Said Tengku Mudakari bin Abdurrahman Al-Hushashi Al-Madani Al-Husaini menyampaikan kepada seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, marilah sama-sama kita teliti dengan penuh hati, dengan hati yang jujur, dengan penuh keilmuan berdasarkan data-data ilmiah, ya, kita teliti nasab Ba'alawi ini. Karena siapapun orang yang meneliti nasab Ba'alawi dengan penuh keilmuan, pasti ditemukan bahwa nasab Ba'alawi itu adalah palsu. Saya berbicara tentang nasab. Yang kedua, saya sampaikan kepada seluruh Bani Ba'alwi di Indonesia, khususnya, ya, untuk segera membuka pengakuan diri, menyatakan nasab Anda palsu, dan melepaskan nilai-nilai atau gelar-gelar Anda sebagai keturunan Nabi sebelum malu yang bertambah. Kenapa? Kami bergerak bagaikan api yang sedang membakar hutan di waktu kemarau. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan akan terbakar seluruhnya. Ingat itu. Karena kalau sudah keturunan asli Sadatul Ashraf di Indonesia sudah bangkit, rontok gigi kalian, malu kalian, ya. Maka sebelum malu kalian, segera akui kepalsuan nasab kalian. Waktu masih panjang untuk mengakui kebenaran. Oleh sebab itu, jangan khawatir. Anda dengan mengaku keturunan Nabi, maka akan menjadi sesat karena palsu. Kedua, lebih baik Anda mengaku daripada umat Nabi, itu lebih terhormat, lebih mulia jika Anda membawa agama-agama dengan benar dan lurus. Oleh sebab itu, saya sampaikan kepada seluruh bangsa Indonesia, dari khususnya kaum muslimin dan muslimat, mari kita dukung kajian tesis Kiai Imad, karena tesis Kiai Imad ini adalah merupakan pembaharuan daripada sesuatu yang belum pernah sempat diteliti oleh ulama-ulama sebelum kita. Maka oleh sebab itu, tesis Kiai Imad adalah merupakan jalan keridhaan Allah untuk membentuk, untuk membuktikan kepalsuan nasab Bani Ba'alwi sebagai nasab palsu terakhir di akhir zaman, menunggu Allah lahirkan, Allah wujudkan Al-Muntazar Imam Mahdi alaihi salam. Oleh sebab itu, kita dukung tesis Kiai Imad, karena tesis Kiai Imad adalah tesis berkat ridhanya Allah. Hidup tesis Kiai Imad! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Kiai, saya mau minta tanggapannya untuk Kiai Imad, Bagus Mogi, kemudian Said Feri dan yang lainnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para ulama, para jawara bangke, Ketua MBCNU Tambun Utara. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa bersilaturahim di tempat yang mulia ini dalam rangka menepung sanak dengan warga di sini di dalam rangka safari beberapa tempat untuk mensosialisasikan kewajiban saya yang telah membaca masalah nasab para keturunan Rasul, di mana nasab Rasulullah Muhammad SAW di dunia ini banyak sekali dari keturunan Rasulullah Muhammad SAW, dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Yordan, dari Maroko, dari Mesir, dari Yaman, dari Indonesia, yang kita wajib untuk menjaga nasab-nasab Rasulullah yang asli, mendapatkan haknya sebagaimana seharusnya yang diajarkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, dan juga wajib menjaga keturunan Rasulullah ini dari masuknya orang-orang yang bukan keturunan Rasulullah mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Dan diantara orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah tetapi dia bukanlah keturunan Rasulullah adalah keluarga Ba'alwi. Berdasarkan penelitian saya dan juga penelitian banyak ulama sebelum saya, bahwa secara ilmu nasab para klan Ba'alwi ini adalah bukan keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Berdasarkan ilmu sejarah, leluhur-leluhur mereka yang dikatakan Ubaid punya anak namanya Alwi, Alwi punya anak namanya Muhammad, itu tidak terdata di dalam kitab-kitab sejarah. Namanya Sunni tidak pernah diberitakan oleh kitab-kitab sejarah, sampai pengakuan mereka di abad 9 bahwa mereka adalah keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kewajiban itulah bagi kita umat Islam untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa tes DNA mereka pun sudah ada bukti dari hasil-hasil tes DNA mereka yang menunjukkan bahwa mereka bukanlah keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Namun dengan semua itu saya memohon kepada umat Islam yang telah memiliki pemahaman yang sama, pencerahan bahwa Ba'alwi bukan turun Nabi, untuk senantiasa mengedepankan nilai-nilai akhlakul karimah kepada saudara-saudara kita yang belum, untuk memahami kesimpulan tesis ilmiah ini bahwa Ba'alwi bukan keturunan. Karena walau bagaimanapun informasi di dalam alam bawah sadar umat Islam di Indonesia khususnya, sejak kecil kita mengetahui bahwa mereka, karena mereka mengaku sebagai turunan Nabi, kemudian kita dengan husnuzon juga mengakui mereka sebagai keturunan Nabi. Nah, tentunya baik dari masyarakat luas, masyarakat awam, juga para ulamanya, para kiai, itu masih banyak yang mempercayai bahwa mereka turunan Nabi. Walaupun secara kuantitas mereka sekarang ini kecil, yang paling banyak adalah mereka yang sudah menyadari dan memahami bahwa Ba'alwi bukan keturunan Nabi. Bagi saudara-saudaraku yang sudah memahami kesimpulan bahwa Ba'alwi bukan keturunan Nabi, untuk mengedepankan rahmah, mengedepankan kasih sayang di dalam memberikan pemahaman itu, tidak mengedepankan hal-hal yang malah akan membuat bangsa kita berpecah belah. Karena tujuan kita bersama ini
adalah demi menjaga marwah daripada umat Islam Indonesia, menjaga kehormatan kiai-kiai kita, memuliakan guru-guru kita. Kalaulah guru-guru kita yang ingin kita muliakan itu belum sepaham dengan kita, maka saya memohon agar para saudara-saudaraku yang mendukung tesis saya itu juga tetap untuk mengedepankan nilai-nilai akhlak, nilai-nilai moral kita sebagai warga NU, terutama di dalam bagaimana kita mengkritisi orang-orang tua kita yang masih dalam tanda kutip membela klan Ba'alwi. Jadi pemahaman mereka bahwa Ba'alwi ini adalah keturunan Nabi adalah pemahaman yang selama ini sudah ada sejak mereka kecil. Akan sangat sulit, membutuhkan waktu untuk kemudian berbalik arah. Walaupun dia ini adalah seorang kiai, seorang ustadz, seorang yang berilmu. Berbahagialah saudara-saudaraku yang kemudian ketika diberikan sebuah pengetahuan, sebuah kesimpulan ilmiah, dengan cepat mampu untuk memikirkannya, dengan cepat memahaminya, kemudian berkesimpulan yang sama bahwa Ba'alawi ini bukan turunan Nabi. Nah, bagi orang-orang tua kita itu yang umurnya tentu lebih tua daripada kita, kesadaran di dalam diri mereka, informasi yang ada lebih melekat daripada kita yang muda-muda ini. Maka mungkin bagi orang-orang tua kita memerlukan waktu. Maka ada yang bertanya juga tentang bagaimana reaksi atau respon saya terhadap pernyataan guru kita yang mulia Kiai Haji Miftahul Akhyar tentang proposisinya beberapa waktu yang lalu. Maka saya katakan sesuai dengan Al-Quran, karena beliau adalah orang tua kita. Al-Quran mengatakan kepada orang tua kita harus mengedepankan wasahibhuma fid dunya ma'rufan. Hendaklah kita bergaul, hendaklah kita berakhlak dengan orang tua kita itu dengan akhlak yang ma'ruf, dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang menunjukkan bahwa kita betul-betul sebagai anak-anak beliau. Tetapi mengenai kebenaran, Al-Quran sebelumnya mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan. Kalau orang tua kita berusaha untuk kita bermusyrik kepada Allah, maka tetap fala tuti'huma, jangan kita sampai mengikuti orang tua kita. Ma laisa laka bi ilmun, sesuatu yang kita tidak ada ilmu tentangnya. Yang kita ada ilmu adalah sesuai penelitian nasab, sesuai penelitian sejarah, bahwa Ba'alawi ini bukanlah keturunan Nabi. Sesuai dengan hasil tes DNA, Ba'alawi ini bukan turunan Bani Hashim. Ba'alawi ini bukan keturunan Nabi Muhammad. Bahkan Ba'alawi ini bukan keturunan bangsa Arab. Itu yang ada ilmunya. Sedangkan kalau mengenai bahwa Ba'alawi ini adalah turun Nabi, itu termasuk ma laisa laka bihi ilmun, sesuatu yang tidak ada ilmu di sana. Karena dari abad ke-4, ke-5, 6, 7, 8, 9 sama sekali tidak ada ulama nasab yang menyatakan Ubaid ini anaknya Ahmad bin Isa, Ubaid ini turunan Nabi, itu tidak ada. Yang ada itu adalah baru dari abad 9 ketika mereka mengaku sebagai turun Nabi. Kemudian ulama-ulama selanjutnya di abad 10, 11, 12, 13, 14 sampai hari ini mencatat, mengutip dari pengakuan mereka itu saja dengan husnuzon. Oleh karena itu, mari kita menjaga akhlak, ya. Saya sebagai seorang nahdiyin dan seorang yang meneliti nasab ini tidaklah merasa nyaman apabila orang tua saya Kiai Miftahul Akhyar hanya karena beliau berbeda dengan saya
kemudian pendukung-pendukung daripada kajian saya itu sampai tidak berakhlak pada beliau. Itu sangat saya sayangkan, dan mari kita kedepankan akhlak dan bersabar di dalam perjuangan ini. Perjuangan ini tidaklah akan bisa untuk diselesaikan dalam waktu yang singkat. Rasulullah Muhammad SAW menyebarkan agama Islam di masa hidup beliau 23 tahun. Kemudian setelah 1400 tahun sampai saat ini kurang lebih, itu pun di dunia ini masih banyak orang yang tidak percaya bahwa Allah itu sebagai Tuhan, bahwa Nabi Muhammad adalah nabinya Allah. Oleh karena itu, kesabaran di dalam kita bagaimana memberi pencerahan terhadap umat Islam Indonesia, saudara-saudara kita semua yang kita cintai itu, termasuk di dalamnya guru-guru kita, ulama-ulama kita yang belum sepakat, belum sependapat dengan kita, maka kita harus mengedepankan nilai-nilai musahabah yang ma'rufah. Jangan sampai kita meninggalkan akhlak sebagai seorang muslim, apalagi warga NU meninggalkan akhlak sebagai seorang nahdliyin. Demikian, wallahu huwal muwaffiqu ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.